Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Iqwan Faizal dengan NIM 24109123100003. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2, Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Iliandri, MKes. Pada video ini, saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropoetik. Baik, langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian dan komponen sistem uropoetik. Sistem uropoetik adalah sistem yang berperan dalam produksi, penyimpanan, dan pengeluaran urin. Sistem ini terdiri dari dua ginjal dan saluran kemih, meliputi dua uretra, kandung kemih, atau bahasa lainnya adalah vesika urinaria dan uretra. Sistem uropoetik adalah struktur kompleks yang memainkan peran vital dalam proses homeostatis tubuh, khususnya dalam pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit. Sistem ini terdiri dari dua ginjal yang berfungsi utama dalam filtrasi darah, mengeluarkan limbah, serta menghasilkan urin. Ginjal terletak di bagian belakang rongga perut dan memiliki bentuk mirip kacang. Dari ginjal, urin mengalir melalui dua uretra yang merupakan saluran sempit yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih atau vesika urinaria berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Organ ini memiliki kemampuan untuk meregang dan menampung sejumlah besar urin, sehingga memungkinkan tubuh untuk mengontrol pengeluaran urin secara efisien. Setelah kandung kemih terisi, urin akan dikeluarkan melalui uretra, saluran yang mengalir dari kandung kemih keluar tubuh. Proses ini melibatkan otot-otot yang berkontraksi secara terkoordinasi untuk memastikan pengeluaran urin berlangsung dengan baik. Sistem uropoetik juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Melalui proses ekskresi, ginjal membantu mengantar pH darah dengan mengeluarkan ion hidrogen dan mempertahankan ion bikarbonat. Selain itu, sistem ini juga berkontribusi pada pengaturan tekanan darah melalui mekanisme yang melibatkan hormon dan keseimbangan volume cair. Dengan demikian, sistem uropoetik tidak hanya berfungsi dalam produksi dan mengeluarkan urin, tetapi juga berperan dalam berbagai proses fisiologis yang mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya adalah anatomi ginjal. Ginjal adalah organ penting dalam sistem uropoetik yang terletak di rongga abdominal bagian dorsal di kanan dan kiri kolumn vertebralis. Posisi ginjal ini berada antara vertebra torakal 12 hingga lumbal 3 yang memberikan dukungan struktural dan perlindungan. Letaknya yang strategis memungkinkan ginjal untuk menjalankan fungsi vital dalam penyaringan darah dan pengaturan keseimbangan cairan dalam tubuh. Selain itu, posisi ginjal yang simetris di kedua sisi tulang belakang yang berkontribusi pada efisiensi fungsional organ ini. Menariknya, ginjal kanan memiliki posisi yang sedikit lebih rendah dibandingkan ginjal kiri. Hal ini disebabkan oleh desakan dari lobus kanan hati yang lebih besar, yang mengakibatkan penyimpanan posisi ginjal kanan. Perbedaan posisi ini tidak hanya menjadi aspek anatomi yang menarik, tetapi juga menunjukkan interaksi antara organ-organ di dalam rongga abdominal. Dengan memperhatikan perbedaan posisi ini, kita dapat lebih memahami bagian struktur tubuh manusia beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Suplai darah ke ginjal sangat penting untuk fungsinya, dan ini diperoleh melalui arteri renalis. Arteri renalis merupakan cabang dari aorta abdominalis yang membawa darah ke oksigen menuju ginjal. Proses ini memungkinkan ginjal untuk melakukan filtrasi darah secara efektif, mengeluarkan limbah dan zat-zat yang tidak diperlukan. Dengan aliran darah yang cukup, ginjal dapat berfungsi secara optimal, menjaga keseimbangan elektrolit, serta berkontribusi pada regulasi tekanan darah.
Struktur ginjal sendiri terdiri dari dua bagian utama, yaitu adalah korteks dan medula. Korteks adalah lapisan luar ginjal yang lebih terang, sedangkan medula terletak di bagian dalam dan terdiri dari piramida-piramida ginjal. Kedua bagian ini bekerja sama untuk menjalankan proses penyaringan dan pembentukan urin. Korteks mengandung banyak nefron, unit fungsional ginjal yang bertanggung jawab untuk menyaring darah dan membentuk urin. Di dalam korteks terdapat sekitar 1 juta nefron per ginjal, menjadikannya sangat efisien dalam menjalankan fungsinya. Setiap nefron terdiri dari glomerulus, tubulus, dan sistem vaskular yang kompleks. Melalui proses penyaringan reabsorpsi dan sekresi, nefron mampu mengelola keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Dengan begitu, ginjal berperan tidak hanya dalam pengeluaran urin, tetapi juga menjaga kesehatan dan keseimbangan fisiologis secara keseluruhan. Selanjutnya adalah struktur dan fungsi nefron. Nefron terdiri dari glomerulus, tubulus proximal, ansa Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Baik, yang pertama adalah glomerulus, adalah bagian penting dari nefron yang berfungsi untuk menyaring darah. Struktur glomerulus terdiri dari jaringan kapiler yang dikelilingi oleh kapsul Bowman. Proses penyaringan terjadi melalui membran semipemmembel yang memungkinkan zat-zat kecil seperti air, elektrolit, asam amino, urea, dan kreatinin untuk melewati, sementara molekul besar seperti protein dan lipid ditahan. Proses ini sangat kritis karena memungkinkan tubuh untuk mengeluarkan limbah tanpa kehilangan zat-zat yang masih dibutuhkan. Dengan demikian, glomerulus berperan sebagai pintu gerbang awal dalam pembentukan urin. Selanjutnya adalah setelah proses penyaringan di glomerulus, urin yang terbentuk kemudian memasuki tubulus proksimal. Di sini terjadi reabsorpsi zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, termasuk glukosa, asam amino, dan sebagian besar elektrolit. Selama proses ini, hampir 65-70% dari filtrat yang dihasilkan oleh glomerulus direabsorpsi kembali ke dalam aliran darah. Hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan nutrisi dan cairan dalam tubuh, dan tubulus proksimal memiliki sel-sel khusus yang dilapisi dengan mikrofil yang meningkatkan luas permukaan untuk reabsorpsi secara efisiensi. Setelah melewati tubulus proksimal, filtrat bergerak ke ansa Henle yang memainkan peran penting dalam pemekatan urin. Ansa Henle terdiri dari bagian descending dan ascending, masing-masing dengan fungsi yang berbeda. Bagian descending permeabel terhadap air tetapi tidak terhadap garam, sementara bagian ascending tidak permeabel terhadap air tetapi memungkinkan reabsorpsi natrium dari klorida. Proses ini membantu menciptakan gradien osmotik yang penting untuk konsentrasi urin, memungkinkan tubuh untuk menghemat air dalam kondisi dehidrasi. Setelah anse Henle, filtrat masuk ke tubuh, diinstal dan di tus collectivus. Di sini keseimbangan air dan elektrolit lebih lanjut diatur dengan bantuan hormon seperti vasopresin dan aldosteron. Vasopresin yang diproduksi oleh kelenjar pituitari meningkatkan permeabilitas ductus collectivus terhadap air, sehingga memungkinkan lebih banyak air untuk diabsorpsi kembali ke dalam darah. Sementara itu, aldosteron yang diproduksi oleh kelenjar adrenal meningkatkan reabsorpsi natrium dan sekresi kalium. Kombinasi dari proses-proses ini memastikan bahwa tubuh dapat mengelola keseimbangan cairan dan elektrolit secara efektif, menjaga homeostatis yang diperlukan untuk kesehatan optimal.
Dan slide selanjutnya adalah fungsi ginjal. Jadi fungsi ginjal yang pertama adalah ginjal memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting bagi kesehatan tubuh. Pertama, ginjal membentuk urin melalui proses filtrasi darah di glomerulus, di mana zat-zat kecil seperti air dan limbah metabolisme dipisahkan dan komponen darah yang lebih besar. Proses ini memastikan bahwa zat-zat yang tidak diperlukan dikeluarkan dari tubuh. Selain itu, ginjal juga mengatur keseimbangan air dan elektrolit melalui reabsorpsi yang dipengaruhi oleh hormon seperti vasopressin dan aldosteron. Ginjal mengontrol jumlah air dan natrium yang diserap kembali ke dalam darah. Ini membantu menjaga tekanan darah dan volume cairan tubuh yang sangat penting untuk fungsi fisiologis yang optimal. Ginjal juga berperan dalam menjaga keseimbangan asam basa dengan mengeluarkan ion hidrogen dengan merabsorpsi bikarbonat sehingga pH darah tetap stabil. Ketidakseimbangan asam basa dapat menyebabkan masalah kesehatan, menjadi fungsi ini krusial. Terakhir, ginjal mengeluarkan produk metabolisme seperti ureum dan kreatin, serta menghasilkan hormon seperti renin untuk mengatur tekanan darah dan eritropoietin untuk merangsang produk sel darah merah. Dengan demikian, ginjal tidak hanya berfungsi sebagai organ ekskresi, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap regulasi berbagai proses fisiologi dalam tubuh. Slide selanjutnya adalah proses pembentukan urin. Jadi pembentukan urin melalui 5 tahap. Yang pertama adalah darah masuk ke glomerulus, terjadi filtrasi plasma darah. Selanjutnya zat yang berguna diabsorpsi di tubulus proksimal dan lanjut ke ansa Henle memekatkan urin dengan mengatur reabsorpsi air dan garam. Selanjutnya tubulus diinstal dan ductus collectivus mengatur volume dan komposisi akhir urin. Selanjutnya urin mengalir ke pelvis ginjal, uretra, dan ke kandung kemih dan keluar melalui uretra. Slide selanjutnya adalah pemeriksaan laboratorium sistem uropoietik. Urinalisis rutin adalah pemeriksaan penting untuk menilai kesehatan sistem uropoietik yang mencakup analisis makroskopis, kimia, dan mikroskopis. Pemeriksa mikroskopis mengamati warna, volume, dan kejernihan urin. Sementara analisis kimia memeriksa pH, berat jenis, serta keberadaan protein, glukosa, keton, darah, bilirubin dengan orbinogen. Analisis mikroskopi memeriksa sedemikian urin untuk mendeteksi sel-sel, kristal, dan zat yang menunjukkan gangguan kesehatan. Selanjutnya, pemeriksaan fungsi ginjal juga krusial, meliputi pengukuran kadar ureum, kreatin, dan lain laju filtrasi glomerulus. Kadar ureum dan kreatin dalam darah mencerminkan kemampuan ginjal menyaring limbah, sedangkan GFR memberikan informasi tentang fungsi ginjal secara keseluruhan. Penurunan GFR dapat menandakan kerusakan ginjal yang memerlukan perhatian medis. Kadar ureum darah dipengaruhi oleh metabolisme protein, fungsi hati, dan kondisi ginjal. Ureum dihasilkan dari pemecahan protein dan diekskresikan oleh ginjal. Jika fungsi ginjal terganggu, kadar ureum dapat meningkat dan kondisi hati yang buruk juga dapat mempengaruhi hasil ini. Azotemia adalah peningkatan kadar nitrogen non-protein seperti ureum dan kreatinin yang dapat disebabkan oleh gangguan peran renal atau pasca-renal. Gangguan prarenal biasanya terkait dengan masalah perfungsian ginjal, sedangkan gangguan renal melibatkan kerusakan jaringan ginjal. Gangguan paskal renal sering disebabkan oleh obstruksi saluran kemih. Memahami penyebab azotemia penting untuk menentukan langkah pengobatan yang tepat.
Demikian penerapan materi mengenai sistem uropoetik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.